Max Hilgers mendapat pujian media Belanda usai tampil solid lawan Manchester United. PSSI resmi gandeng KNVB, siap percepat prestasi sepak bola Indonesia di semua level. Erick Thohir beri peringatan usai kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Maladewa. Arhan terancam dicoret dari Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Max Hilgers terus menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda berbakat setelah tampil gemilang ketika menghadapi Manchester United. Dalam pertandingan tersebut, Hilgers menjadi andalan di lini belakang dan berperan penting dalam menahan gempuran lawan. Penampilannya yang konsisten mendapat apresiasi dari media Belanda Football Primer yang memberikan nilai 6,5 atas kontribusinya di lapangan. Meski timnya harus kebobolan akibat gol Christian Eriksen, Hilgers tetap menunjukkan kemampuan bertahannya yang solid. Ia berhasil melakukan intervensi terhadap serangan lawan, namun kurang beruntung karena bola yang berhasil ia halau justru jatuh ke kaki Eriksen yang kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol. Hal ini tidak mengurangi apresiasi yang diberikan kepadanya, mengingat ia telah menunjukkan performa yang apik sepanjang pertandingan. Sebagai seorang bek, Hilgers tak hanya piawai dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan timnya. Dalam beberapa situasi bola mati Hilgers tampil di posisi strategis, baik untuk mempertahankan gawang dari ancaman lawan maupun untuk mencoba memberikan kontribusi dalam serangan. Peran ganda ini menjadikannya pemain yang cukup lengkap di sektor pertahanan. Selain itu, media Belanda juga menyoroti kemampuan Hilgers dalam menjaga pergerakan penyerang lawan, khususnya Joshua Zirkzee. Hilgers berhasil membatasi ruang gerak Zirkzee, membuat sang striker tidak mampu berkontribusi banyak selama pertandingan. Ini menjadi salah satu aspek yang membuat penampilan Hilgers begitu menonjol di mata pengamat sepak bola Belanda. Dalam karirnya yang masih terbilang muda, Hilgers telah menunjukkan potensi besar untuk menjadi salah satu bek tangguh di Eropa. Penampilannya melawan Manchester United memberikan sinyal positif tentang masa depannya. Media Belanda menilai bahwa Hilgers memiliki kemampuan bertahan yang matang, serta kecerdasan dalam membaca permainan dan melakukan intervensi di saat-saat krusial. Bagi Timnas Indonesia, Hilgers merupakan salah satu pemain keturunan yang berpotensi besar untuk memperkuat lini belakang. Kehadirannya di skuad Garuda akan memberikan opsi yang menarik bagi pelatih dalam meningkatkan kualitas pertahanan tim. Keterlibatan pemain dengan pengalaman internasional seperti Hilgers akan sangat membantu dalam menghadapi lawan tangguh di kancah internasional. PSSI telah resmi menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda sebagai langkah untuk mempercepat prestasi sepak bola Indonesia di berbagai level. Kerjasama ini diresmikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua federasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan perwakilan dari KNVB. Kolaborasi antara PSSI dan KNVB bertujuan untuk mengembangkan pembinaan sepak bola Indonesia yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Belanda diharapkan dapat membantu Indonesia memperbaiki dan mengembangkan kualitas pemain, pelatih serta tim sepak bola di berbagai kelompok umur. Erick Thohir menegaskan bahwa kerjasama ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang telah diadakan pada Mei 2024. Di mana kedua federasi sepakat untuk saling mendukung dalam upaya promosi dan pengembangan sepak bola di kedua negara. Mereka menandatangani nota kesepahaman yang tidak hanya mencakup laga persahabatan antar kedua negara, tetapi juga berbagai proyek pengembangan sepak bola, termasuk pendidikan bagi pelatih Indonesia. Salah satu fokus utama dalam kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia putra maupun putri. Timnas wanita Indonesia bahkan dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Belanda pada 21 Oktober 2024 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas mereka. Dengan berlatih di lingkungan yang memiliki standar tinggi, timnas wanita diharapkan bisa menyerap banyak ilmu dan pengalaman yang akan berguna untuk masa depan mereka. Erick Thohir menekankan bahwa kerjasama ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga soal pendidikan pelatih. Dengan adanya pelatihan untuk pelatih sepak bola Indonesia, diharapkan lahir pelatih-pelatih berbakat yang mampu mendidik dan mengembangkan pemain-pemain muda berbakat di tanah air. Langkah PSSI ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Dengan dukungan dari KNVB, PSSI berharap dapat meningkatkan standar kompetisi sepak bola di Indonesia. Kerjasama dengan KNVB juga diharapkan tidak hanya sekadar bertukar ilmu dan pengalaman, tetapi menjadi langkah strategis untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, sepak bola Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang pesat dan meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan setelah Timnas U20 Indonesia meraih kemenangan besar 4-0 atas Maladewa. Kemenangan ini tentu saja disambut dengan sukacita, terutama karena menjadi awal yang baik bagi Garuda Muda dalam perjuangan mereka di turnamen ini. Erick Thohir mengaku bersyukur atas hasil positif tersebut. Menurutnya kemenangan di laga pembuka sangat penting, karena bisa memberikan motivasi dan kepercayaan diri bagi para pemain. Namun Erick juga mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Timnas U20 Indonesia masih harus menjalani 2 pertandingan lagi untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Oleh karena itu, Erick meminta para pemain untuk tetap fokus dan tidak terlena dengan kemenangan besar yang sudah diraih. Dalam pertandingan melawan Maladewa, Timnas U20 Indonesia tampil dominan sejak awal. Mereka berhasil mengendalikan jalannya pertandingan dan mencetak 4 gol tanpa balas. Kemenangan ini menunjukkan kualitas permainan tim yang solid, baik dalam menyerang maupun bertahan. Para pemain muda Indonesia mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan menekan lawan secara konsisten sepanjang pertandingan. Erick Thohir menyampaikan apresiasinya terhadap semangat juang dan kerja keras tim. Namun ia juga mengingatkan bahwa kemenangan besar di satu pertandingan bukanlah jaminan untuk laga berikutnya. Lawan yang akan dihadapi di pertandingan berikutnya mungkin akan memberikan tantangan yang lebih sulit. Sehingga tim harus tetap waspada dan mempertahankan fokus mereka di setiap laga. Erick Thohir ingin para pemain muda Indonesia selalu mengutamakan disiplin dan kerja sama tim. Ia berharap semangat kemenangan ini bisa terus dijaga, namun tidak boleh membuat pemain menjadi lengah atau terlalu percaya diri. Erick juga menegaskan pentingnya mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya. Meskipun kemenangan melawan Maladewa sangat penting, tim masih harus menghadapi 2 lawan lainnya. 2 laga ini tidak boleh dianggap remeh, karena apapun bisa terjadi di atas lapangan. Erick berharap para pemain bisa belajar dari pertandingan pertama ini, baik dari segi taktik maupun mental agar lebih siap menghadapi lawan berikutnya. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't... Media asing asal Korea Selatan Sport.gi memprediksi bahwa Pratama Arhan mungkin akan dicoret oleh pelatih Sintayong dari Timnas Indonesia. Prediksi ini muncul karena minimnya kesempatan bermain Arhan di klubnya Suwon FC. Sejak bergabung dengan Suwon FC pada Januari 2024, Arhan jarang mendapatkan waktu bermain. Berdasarkan data dari Transfermarkt pertanggal 25 September 2024, ia hanya tampil 1 kali di musim ini dan itu pun hanya selama 3 menit. Situasi ini membuat posisi Arhan di Timnas Indonesia semakin terancam. Timnas Indonesia saat ini memiliki banyak pemain berkualitas di lini belakang sehingga persaingan semakin ketat. Hal ini membuat pelatih Sintayong harus membuat keputusan sulit mengenai susunan pemain. Dalam 2 pertandingan terakhir melawan Arab Saudi dan Australia, Arhan tidak tampil sebagai starter. Keputusan ini menunjukkan bahwa pelatih lebih memilih pemain lain yang dianggap lebih siap untuk berkontribusi dalam pertandingan. Ketidakstabilan posisi Arhan di Timnas menjadi semakin nyata ketika ia tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan diri di level internasional. Minimnya menit bermain di klub tentu menjadi faktor utama yang mempengaruhi performa dan kepercayaan diri Arhan. Setiap pemain membutuhkan waktu bermain untuk mempertajam keterampilan dan membangun chemistry dengan rekan-rekannya. Dalam kasus Arhan, ketidakcukupan jam terbang di Liga Korea dapat berakibat fatal bagi peluangnya untuk terus dipanggil ke Timnas Indonesia.
Meskipun saat ini ia menghadapi tantangan besar, Arhan dinilai masih memiliki potensi untuk berkembang. Dalam hal kondisi fisik dan kemampuan pergerakannya, ia dikenal memiliki kualitas yang baik. Secara keseluruhan, masa depan Pratama Arhan di timnas Indonesia masih tergantung pada kemampuannya untuk meningkatkan performa di klub. Jika ia tidak mampu menemukan solusi untuk situasi saat ini, kemungkinan dicoretnya Arhan dari skuad timnas Indonesia bisa menjadi kenyataan.